Makasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, para mitra dan pelapor atau masyarakat yang hadir, baik teman-teman dari Samosir maupun dari Sulawesi Selatan. Saya ingin fokus yang Sumatera Utara dulu, pimpinan, nanti biar Bang Suding lah yang Sulawesi Selatan. Karena Samosir ini kilometer nolnya kami ini, kilometer nol Tanah Batak. Pertama-tama terima kasih ini untuk Pak Limbong dan juga Pak Sinaga ya yang hadir menyampaikan ke kita dan sudah kita terima, sudah kita dengarkan. Tapi juga terima kasih ini untuk Pak Harli Siregar dan tim yang sudah memberikan paparan gitu. Kami coba mengikuti dari mulai tadi yang dilaporkan dengan apa yang dijawab dan saya lihat oke. Rasanya tuntas itu. Mungkin salah persepsi saja, salah pengertian saja atau belum sempat komunikasinya yang dalam. Namun demikian, memang di Sumatera Utara isu tentang tidak hanya di Sumatera Utara, juga di seluruh Indonesia kita pernah rapat kerja dengan Jaksa Agung di ruangan ini tentang desa, tentang dana-dana desa yang memang kalau dijumlahkan dari sekian 70 sekian ribu desa dikalikan sekian itu besar sekali, triliunan itu. Dan kalau ada yang masyarakat yang concern dengan dana desa ini tentu itu baik karena memang menyangkut depan rumah kita sendiri. Tetapi waktu itu kita juga berpandangan bahwa bagaimana dana-dana desa ini efektif untuk pembangunan itu. Jadi dari bawah lah begitu. Nah oleh karena itu saya kira saya ke Pak Siregar ya Pak Kajati. Tanpa bermaksud masuk ke case ini lebih dalam. Karena menurut saya sih sudah terjawab, sudah clear begitu ya. Kecuali nanti pelapornya merasa belum puas. Tapi kalau menurut saya sih clear gitu. Tapi justru pengalaman saya di dapil saya di Sumatera Utara soal dana desa ini memang jadi isu terus menerus. Ini pimpinan Pak Agus Salim ini sebelum masuk Sulawesi Selatan ini lulus dulu dia di Sumatera Utara ini. Waktu itu mantan Kajati Wakajati waktu itu dan paham betul tiap hari dengar laporannya yang kayak begini terus. Tapi ini bagian dari concern kita. Nah, justru Pak Siregar kalau kita lihat pemberitaan yang agak mirip dengan ini sekarang sedang dijalani kan di Pengadilan Negeri dari Pengadilan Tipikor di Medan itu justru misalnya dana desa yang di Padang Sidempuan itu malah saya lihat besar sekali. Tanpa bermaksud bilang di Samosir tidak penting ya dengan 250.000. Tapi kalau yang di Sidempuan itu yang sekarang lagi bersidang ya bulan Agustus kemarin itu yang skandal korupsi dana desa Padang Sidempuan mantan Kadis PMD ungkap dugaan aliran dana ke pimpinan daerah. Nah, poin kita memang ini isu besar. Nah karena itu soal program jaga desa saya ikuti betul ini. Karena waktu di Asahan juga saya ikuti, niatnya bagus untuk membantu desa mengelola pemerintahan desa dan pengelolaan anggaran dana desa itu secara baik. Nah pertanyaan saya kepada Pak Siregar sebagai Kajati, setelah turun kemarin bulan Juli, ini kan kejadiannya Maret April ya, baru Pak Kajati masuk Juli lah, kan sudah diselesaikan. Setelah turun ke Sumatera Utara dan melihat kejadian seperti ini, kita bisa belajar dari teman-teman kepedulian anak-anak muda dari Samosir melaporkan itu. Kita ambilkan hikmahnya ini, bahwa mereka peduli betul bagaimana agar desa ini menjadi sangat baik gitu. Nah, pertanyaan saya, Pak, apakah ada program khusus setelah Pak Kajati di sana Juli, Agustus, September, 3 bulan saya kira sudah dapat petanya begitu. Kalau belum atau boleh menyarankan, mungkin ya, seingat saya di Samosir, mantan
Jampidum almarhum itu Pak Fadil Jumhana Harahap, ya, bahkan membuat, mungkin teman-teman bisa ingatkan ya Pak Limbong, itu ada Balai Restoratif Justice di Samosir yang sangat baik pendekatannya pada budaya. Seingat saya waktu itu. Nah waktu itu sebelum beliau meninggal, kami sempat diskusi panjang itu, agar itu menjadi ruang bagi kita mendiskusikan hal-hal yang seperti ini. Baik untuk kita sampaikan supaya terbuka, tapi rasanya jika di situ dibicarakan, saya kira cukup baik. Karena itu kita pernah mengusulkan, dan mungkin saya usul Pak Kajati, coba dulu bikin bersama gubernur yang baru ini, ya restoratif justice itu, kami pernah mengumumkan di ruangan ini percontohan gitu kepada Kapolda, juga kepada Jaksa Agung. 3 provinsi contoh restoratif justice. Di Sulawesi Selatan mewakili Timur, Jawa Timur mewakili di Pulau Jawa, dan di Sumatera itu Sumatera Utara. Saya bermimpi pimpinan kalau restoratif justice ini kita dorong, dan nanti 2 Januari 2026 KUHP baru kita efektif berlaku, dan di sana hukum adat dijalankan atau dikembangkan dan seterusnya, kita kembali ke bersalaman atau menyelesaikan masalah lebih terhormat begitu. Jadi saya bermimpi nih kalau boleh Pak Kajati, kalau bisa didorong retreat restoratif justice Sumatera Utara, mengundang sampai kepala desa, itu, sampai nanti DPO OPD-nya ke atas. Jadi suatu ketika saya ingin melihatlah turun dari Kuala Namu keluar gitu, selamat datang di provinsi restoratif justice Sumatera Utara. Saya kira gagah itu untuk menyelesaikan soal ini. Nah, saya ingin penjelasan lebih lanjut ini Pak Kajati, setelah melihat kasus ini, mendengarkan ini, dan sudah selesai ditangani tadi ya. Ini luar biasa nih Pak Limbong ya, komjaknya turun, semua turun, berarti responnya tinggi sekali. Kita apresiasi ini teman-teman kejaksaan, dan apresiasi untuk teman-teman anak muda yang mau membongkar sesuatu, lalu ada dialog dan kemudian dijelaskan. Dan rumahnya ada di Komisi 3. Belum ada yang sepanjang saya tahu, sama saya 3 periode di DPR ini, belum pernah saya dengar masyarakat hadir di ruang Komisi 3 ini mempersoalkan bukan jumlah uangnya, tapi rasa keadilannya, yaitu yang 250.000 tadi. Terima kasih pimpinannya, Anda beri ruang untuk masyarakat melapor, dan itu penting gitu. Nah setelah itu dijelaskan, dengan demikian nanti kalau penjelasannya kurang lengkap, ya saling jawab lagi, nanti pimpinan bisa meluruskan mana yang kurang, mana yang belum. Nah, poin saya anggap itu energi, dan karena itu Pak Kajati, ini kita pakai sebagai hikmah untuk memperbaiki diri. Nah, saya agak lihat kemarin itu viral itu di Sumatera Utara, saya baca-baca di situ, Kajati Sumatera Utara, jaksa tidak boleh cawe-cawe untuk proyek. Ya saya pikir ya kalau sudah dimulai itu ya sudah, saya kira mungkin itu respon juga terhadap laporan dari teman-teman, dari masyarakat, dari Samosir gitu. Dan ini poin saya. Jadi itu saja dari saya kira saya respect, terima kasih teman-teman dari Samosir, jauh-jauh dari sana. Jangan lupa ya main-main ke rumahnya lah nanti. Dan terima kasih juga untuk Pak Kajati yang sudah hadir. Kalau urusan Sulawesi Selatan, saya serahkan Pak Suding lah, tapi Pak Agus Salim adalah sahabat saya. Terima kasih pimpinan. Ya.